Halo Kak Reva, selamat datang di Pita Suara bareng aku Simbel dari Biro Publikasi dan Informasi Terpadu. Nah, mungkin teman-teman sekarang lagi bertanya-tanya nih, Pita Suara itu apa sih, Bel? Nah, jadi aku mau jelasin sedikit kali ya mengenai Pita Suara. Jadi, Pita Suara adalah program kerja baru dari Biro Publikasi dan Informasi Terpadu berbentuk podcast audiovisual di mana selain kalian bisa dengerin suara kita, kalian juga bisa nontonin kita nih. Nah, pada episode perdana Pita Suara ini, kami berkolaborasi dengan Departemen Adkesma dalam tulisan awal bulan. Nah, di sini udah ada teman-teman dari Departemen Adkesma nih, boleh kenalan dulu ada siapa aja nih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Alivia Azahra, biasa dipanggil Ale. Aku di sini dari Departemen Adkesma, BEM FH Unpad, Kabinet Gardaguna. Nah, di sebelah aku ada. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Haidari Syamsiawan, biasa dipanggil Haidar atau Dare, dan aku juga dari Departemen Adkesma BEM FH Unpad Kabinet Gardaguna 2023. Nah, kebetulan tadi Simbel udah mention terkait tulisan awal bulan. Mungkin Ale boleh jelasin apa sih tulisan awal bulan itu? Oke, jadi tulisan awal bulan itu adalah tulisan motivasi yang dibuat oleh Departemen Adkesma untuk memotivasi KMFH beserta sivitas akademika yang ada di Unpad gitu, teman-teman. Wih, keren banget ya jadi tulisan awal bulan ini. Nah, mungkin karena kita juga udah selesai perkenalan, aku boleh tanya nggak nih, alasan kalian join BEM itu kenapa sih? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku sih simple sebenarnya, Bel. Aku tuh suka menolong orang. Widih, mulia banget emang tujuannya. Karena aku suka menolong orang tadi, aku jadi pengen nih nolong KMFH buat perkuliahan maupun non-perkuliahan yang berhubungan dengan kampus gitu. Keren. Kalau dari Haidar gimana Kalau nih? aku ngikutin cutting. Enggak mau bercanda. Kalau aku juga gak jauh beda dari A. Aku juga pengen menolong KMFH baik dari segi akademik maupun non akademik. Nah, kalau Simbel sendiri, kenapa milih PIT dari sekian banyak biro dan departemen? Mungkin kalau dari aku sesimpel karena aku suka main sosmed aja kali ya. Oke. Tapi di samping itu juga aku ngerasa tuh sosmed bisa memprovide minat dan bakat aku gitu. Aku juga suka ngasih informasi gitu ke teman-teman sekalian gitu. Jadi aku masuk PIT. gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal sosmed itu kan identik banget sama foto-foto ya nggak sih? Betul banget. Iya betul. Nah, aku punya satu penyesalan berkaitan dengan foto-foto nih teman-teman. Apa tuh? Widih, kompak ya. Jadi aku tuh nggak punya banyak foto kecil teman-teman. Kenapa? Sayang aja, sayang. Karena waktu kecil tuh aku kurang suka difoto, nggak tahu kenapa. Padahal pas sekarang udah gede tuh kayak seneng kan ya ngeliat foto kecil kayak ngebuat happy aja gak sih yang kan Betul tuh. Nah kalau misalnya dari Haida dan Ale ada gak sih kayak satu penyesalan yang ngebuat kalian tuh ngerasa aduh kenapa ya aku ngelakuin ini atau kenapa ya aku gak ngelakuin ini gitu. Oke, dari aku dulu kali ya. Aku itu dari kecil selalu dibilangin sama ayahku kalau kita tuh nggak boleh menyesali sesuatu terlalu dalam tuh. Tapi yang namanya juga manusia, kita pasti ada penyesalan. Dan penyesalan aku itu pas SMA aku terlalu overwork dan akhirnya jadi overwhelmed, jadi kena mental deh gitu. Waduh. Agak lucu ya. Gak mental coy. Jadi karena aku terlalu overwork tadi aku jadi sibuk sendiri dan susah bersosialisasi nih teman-teman. Jadi karena itu pas kuliah aku menyadari lah kalau kita tuh harus membalancekan antara perkuliahan, proker, dan pertemanan gitu. Betul banget. Text note ya teman-teman ya. Udah dicatat nih teman-teman kata Ale jangan overwork dan harus balance ya kehidupan kalian work life balance gitu ya. Kalau dari Haidar gimana dah? Nah, kalau misalnya tadi kan gara-gara overwork, Ale jadi sulit bersosialisasi. Nah, kalau aku emang dari dasarnya sulit bersosialisasi. Kebetulan, ya, kebetulan aku introvert. Jadinya aku nyesel ketika waktu ketemu teman-teman SD dan SMP ketika SMA, aku nggak ditegur sapa oleh mereka gitu. Jadinya kayak, ya kenapa ya aku lakuin hal itu. Coba aja kalau misalnya aku berteman lebih dekat dengan teman SD atau SMP aku gitu sih. Dan aku jadinya lebih berusaha untuk lebih bersosialisasi di FH4 ini. Cuman teman-teman ada tips and trick gak gimana caranya biar bersosialisasi dengan baik di FH4 yang cukup hektik ini ya sebenarnya. Kalau dari Sindel ya. Mungkin kalau dari aku yang pertama kalian harus menyamankan diri dengan lingkungan kalian dulu sih. Karena kan kalau misalnya kalian nyaman, kalian jadi lebih leluasa bersosialisasi ya. Betul Terus juga menurut aku pede juga jadi kunci sih. Pokoknya Oke. iya, jadi
Kalian harus nyaman dan pendek sama diri kalian sendiri gitu. Kalau dari Ali gimana, Le? Mungkin kalau dari aku kan kita ini manusia ya, setidaknya kita harus bersosialisasi sama 1-2 orang lah untuk membangun relasi dan bertahan hidup ya, karena manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Dan mungkin saran dari aku sih kita berusaha keluar dari zona nyaman aja teman-teman. Kayak lagu ya. Iya kayak lagu ya, lagu tuh. Nah, kita harus keluar dari zona nyaman dan bersosialisasi lah, setidaknya dengan beberapa orang di sekitar kita yang membuat kita nyaman, gitu. Keren nih, bener. Benar, berarti kita harus keluar dari zona nyaman dan bersosialisasi ya, jangan so-soan mau hidup sendiri gitu. Siapa tuh yang cita-citanya hidup sih? Nggak bisa. Bisa, Nggak bisa nggak dong, ada nggak yang bisa. Sendiri ya, jangan. Nah, mungkin kita udah selesai kali ya ngomongin penyesalan mulu. Tapi di hidup kita ini juga kita kan punya sesuatu yang kayak pencapaian yang ngebuat kita tuh bangga sama diri kita sendiri gak sih? Ada, pasti ada dong. Udah pasti Nah, kalau dari kalian, momen apa sih yang ngebuat kalian, aduh aku bangga banget nih sama diri aku sendiri? Kalau Sinbel dulu deh. Sinbel apa yang paling membuat bangga? Kalau dari aku, masuk FH Unpad sendiri udah cukup membanggakan ya bagi aku. Oke. Kalau boleh tahu lewat jalur apa? Oh iya, kalau aku masuknya lewat SBMPTN. Wih, Nah. anak ambis nih. Enggak juga sih, karena aku belajarnya tuh hamin 30 hari sebelum UTBK, jadi 1 Wow. bulan sebelum keren. nggak habis, emang original aja gitu. Habis sebulan tapi keterima ya. Oke. Kalau dari gimana tuh? Kalau aku sejujurnya sama kayak Nindel, aku juga masuk jalur FH. Masuk pun 4 itu lewat jalur SBMPTN dan UTBK, dan itu juga cukup membanggakan gitu sih. Tapi by the way, kalau Ale masuk FH 4 lewat jalur apa? Oke, kalau aku sendiri itu masuk FH Unpad lewat jalur SNMPTN teman-teman. Nah, pinter banget. Adi biasa apa ya? Ya bener banget itu. Gak biasa aja. Suka dipanggil ke ruang guru nggak, Le? Aduh, ngapain kuliah guru? Kan Prestasi ya nanti. ini jilat guru biasanya. Enggak. Oke, nah mungkin karena tadi kita udah bahas tentang UTBK ya. Kalian kan UTBK nih tahun kemarin. Kira-kira boleh dong diceritain gimana perasaan kalian dan kondisi UTBK tahun kemarin tuh gimana sih? Boleh dong. Kok dulu mungkin ini. Oke, boleh. Bisa ya, aku ketika masuk pertama kali ke ruang UTBK itu dingin banget. Dingin banget sumpah, itu dingin banget. Kayak di sini kita ambil Sedingin di dago atas itu mah. dagu atas banget ya. Itu dingin banget sampai kayak mau ke toilet pun sebenarnya kan susah ya, karena ada pengawas dan sebagainya. Jadi sedikit agak ribet sebenarnya pas mau izin ke toilet. Dan salah satu tantangan lainnya adalah ketika dapet soal itu jadi blunder tiba-tiba, ngeblank tiba-tiba, itu kayak aduh gimana nih ngerjainnya, padahal kan udah jauh-jauh hari gitu ya mempersiapkannya gitu. Meskipun ada ya 1 bulan juga, tapi ya itu cukup original juga ya sebenarnya gitu. Iya betul banget. Kelasin Bel sendiri gimana Bel? Kalau dari aku juga sama ya, pengalaman yang paling membekas di UTBK itu ruangannya yang dingin banget. Jadi buat teman-teman yang lagi UTBK nih, aku mau ngingetin aja jangan lupa pakai jaket ya teman-teman. Iya, kalau bisa bawa koil juga. Kaum Jompo ya siapa? Oke. Nah iya, selain ruangannya yang dingin banget, sama nih kayak yang Haidar bilang, pas kita lihat soal tuh ya ngebuat kita jadi ngeblank aja gitu. Mungkin aku sih ngerasanya karena aku kurang prepare juga ya, dimana kayak aku belajar kan hamil 1 bulan. Nah itu kayak banyak materi yang nggak kekejar aja. Jadi buat teman-teman, saran dari aku lebih baik belajar dari jauh-jauh hari sih. Betul. Ya, biar lebih siap gitu menghadapi UTBK ya nggak? Iya betul. Iya betul. Nah, kita udah bahas tentang UTBK nih teman-teman. Mau ngomong soal UTBK nih, kira-kira aku mau nanya deh, skor kalian tahun kemarin tuh berapa sih? Waduh. Kalian pakai aplikasi maupun les apa nih? Boleh dong diceritain. Oke, Sindia dulu gitu. Oke. Boleh. Boleh. Jadi kalau aku sendiri karena nggak sempat ya kemarin mepet, jadi aku nggak sempat les offline gitu. Aku pakai les online waktu itu. Aku pakai Zenio sama Pahamify aja. Aku nggak di Endorse. Tapi Zenio sudah bagus sih. Terus buat skor sendiri, aduh agak malu ya menyebutkan ini. Tapi waktu tahun kemarin kalau nggak salah aku dapat 675. Waduh, dengan waktu sebulan dapat 675. Kalau setahun 1.200 tuh ya. Kemarin Kebanyakan kan.
Kalau abang sendiri aku sejujurnya sama nggak pakai online offline juga. Aku pakai ruang guru tapi ya gitu. Dan untuk skornya alhamdulillah tahun kemarin aku dapat di angka 700 dulu. Wih, tinggi banget ya. Tinggi banget lumayan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah banget. Nah, mungkin bisa di text note juga nih buat teman-teman yang mau masuk FH Unpad nih, udah ada gambarannya nih. Skornya harus berapa sih biar masuk FH Unpad gitu ya. Iya betul Iya, banget. betul. Jadiin patokan boleh. Boleh. Dan semangat belajar ya. Iya harus diperjuangkan ya gitu. Siapa yang mau masuk FH Unpad? Nah, selain kalian kayak gitu tuh kayak sama-sama gitu ya. Kebanggaan itu masuk FH Unpad, emang bangga banget sih masuk FH Unpad tuh. Selain masuk FH Unpad, ada lagi nggak sih kebanggaan yang ngebuat kalian bangga banget sama diri kalian gitu? Oke, mungkin aku ya. Aku baru menyadari ini ketika awal kuliah, yaitu selama 12 tahun aku menempuh pendidikan, selama itu juga aku mendapatkan beasiswa. Dan alhamdulillahnya untuk perkuliahan juga aku mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil melalui program Jawa Barat Future Leader Scholarship atau yang biasa disingkat JFLS. Dan alhamdulillahnya fully funded sampai aku lulus. Wih, keren banget. Keren. Kalau boleh aku tahu nih, JFLS tuh kayak gimana sih kayak persiapannya atau caranya gitu? Oke, buat teman-teman, JFLS atau Jawa Barat Future Leader Scholarship ini merupakan program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, oleh Gubernur Ridwan Kamil, di mana bagi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang bekerja sama dengan Provinsi Jawa Barat dapat mendaftarkan mahasiswanya untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Beasiswanya itu macam-macam, ada yang fully funded sampai selesai, ada juga yang selama 1 tahun kontrak gitu. Keren banget nih ya, berarti Haidar kalau nggak salah berarti selama sekolah 12 tahun, terus sekarang kuliah juga itu dibiayai semua sama pemerintah ya? Iya, alhamdulillahnya seperti itu. Alhamdulillah ya. Nah, aku juga pengen nih dapat beasiswa, mungkin teman-teman yang lagi nonton juga pengen dapat beasiswa. Kalau dari Haidar ada nggak tips dan trik buat kita supaya kita juga bisa dapat beasiswa? Oke, mungkin ngomongnya khusus JMLS ya. Nah, terkait tips and triknya adalah pertama banyak-banyak cari informasi dan relasi sih, itu yang paling penting. Bisa kalian cari informasi di laman resminya JFLS atau juga kalian bisa cari informasi di Instagram resminya JFLS_Jaga gitu. Nah, untuk trik yang kedua adalah jangan lupa untuk ikut kegiatan yang berkaitan langsung dengan leadership. Itu karena itu penting banget. Karena ketika wawancara nanti bakal ditanya pengalaman-pengalaman apa saja yang pernah kalian alami, yang bisa kalian sebarkan terkait leadership ini. Karena memang Jawa Barat Future Leader Scholarship ini dikhususkan bagi pemimpin-pemimpin muda gitu istilahnya. Dan itu tuh menjadi poin penting banget karena bakal jadi penilaian, pertimbangan banget bagi penyeleksi gitu. Berarti organisasi dan kegiatan itu sangat penting ya, Penting berpengaruh banget. ya untuk kita. Jadi buat temen-temen nih yang masih jadi mahasiswa kupu-kupu, ayo keluar dari zona nyaman, keluar kosan kalian, pindah Iya. kosan gas. Jangan pindah kosan. Masuk organisasi lah ya, berkira ikut kepanitiaan. Nah, ngomongin soal kepanitiaan dan organisasi nih, kalau dari kalian ada nggak sih tips kalian ketika kalian dilanda stres karena organisasi, karena tugas kuliah gitu? Kalau kalian gimana cara menghibur diri kalian sendiri? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku sih, aku biasanya take time alone sih. Biasanya aku istirahat dan buat diri aku seneng dulu lah. Tapi bukan hilang ya teman-teman, karena kita tuh udah punya tanggung jawab lah bersama dengan mungkin pimpinan kita di organisasi, di kepanitiaan, mungkin bisa dibicarakan dengan mereka. Mereka pasti tahu dan paham lah dengan kondisi kita. Iya, benar banget, mengerti dengan kondisi kita. Dan ya, jangan lupa rekreasi dan istirahat yang cukup. Benar. Kalau dari Haidar gimana? Oke, kalau dari aku adalah aku lebih ke self reward ya. Jadi setelah hari yang panjang, hari yang berat, aku berusaha untuk sebelum tidur aku nonton tayangan-tayangan yang lawak istilahnya gitu. Nonton apa tuh? Contohnya tuh kayak tahu Vindes kan? Tahu. Tonight Show, Lapor Pak, OVJ dan sebagainya. OVJ agak lawas ya dan aneh. Banget ya. Ya, pokoknya yang seru-seru lah yang memang menghibur hari-hari kamu agar nanti tidurnya nyenyak gitu. Bener. Nah, buat teman-teman
yang masih bingung nih kayak mengatasi stres tuh kayak gimana ya. Nah, mungkin boleh diterapkan nih cara dari Ale dan Haidar. Semoga bisa membantu kalian juga ya. Nah, kita dari tadi udah ngomongin FH banget nih. Sebenarnya kalian tuh emang dari awal banget nih, dari masih segede gini udah mau masuk FH Dari kecil disuruh jadi pengacara. atau ada jurusan lain gitu yang sebenarnya pengen kalian masukin? Oke, kalau aku sendiri tuh aku dari dulu pengen masuk HI, teman-teman. Wow. Hai juga. Aku pengen masuk HI itu karena dulu ayahku pernah cerita kalau anak temennya itu jadi diplomat di Laos, dan aku jadi kepengen gitu keliling dunia kan ya. Tapi tapi karena satu dan lain hal aku akhirnya nggak bisa masuk HI dan aku memilih FH. Tapi bukan berarti aku nyesel ya masuk FH. Aku hukum Queen banget. Berjiwa merah ya. Kalau dari Haidar gimana? Kalau dari aku awalnya pengen masuk arkeologi. Cuma alasannya, kalau misalnya alasannya ditanya kenapa, sebenarnya jujurnya aku juga nggak tahu. Cuman aku emang suka observasi, aku juga suka adalah paleontologi dan sebagainya. Tapi pada saat itu orang-orang di sekitar aku, salah satunya juga orang tua aku ini, tidak mengizinkan say no istilahnya. Kenapa? Mungkin karena prospek kerja di Indonesia yang masih kurang diminati, terus dan berbagai hal, mungkin itu jadi pertimbangan mereka sih sejujurnya. Tapi aku juga nggak tahu alasan pasti kenapa mereka tidak membolehkan. Hingga akhirnya ada satu cutting yang menyarankan udah masuk FH aja. Dan mulai dari situ aku menganalisis, menggali lebih dalam FH itu apa, dan mulai dari saat itu aku cinta mati sama Waduh, cinta mati banget. Twin banget. Kalau Sinbel, kenapa? Kan tadi ngomong-ngomong katanya IPA, berarti kan ada itu tuh. Tadinya mau ngambil apa? Kalau aku karena tadinya di IPA ya, aku pengen masuk FK sih. Emang ini unexpected tuh gitu ya. Dokteran. Iya, kedokteran. Jadi alasannya mungkin karena aku pengen jadi dokter kandungan awalnya. Cuman gak jadi teman-teman, karena aku ngerasa aku nggak bakal sanggup kuliah lama-lama. Itu kan lama banget ya sekolahnya. Jadi aku sangat mengapresiasi para teman-teman aku yang masuk FK gitu. Kalian keren-keren banget sih, ya nggak? Iya, benar banget anak FK. Anak FH juga keren. Anak FH Iya, juga keren. gak salah. FH itu emang paling keren. Aduh, menjilat dulu ya Haidar nih. Tapi lo kan tadi Ale bilangnya pengen masuk HI. Program kekhususannya mau ambil internasional. Waduh, kalau aku sih aku pengen masuk pidana sebenarnya, terus Oke, baik. linjur ya. Iya, itu intinya semuanya ya. Kalau dari kalian nih, kalian mau masuk PK mana? Singgah dulu deh. Kalau dari aku sama juga sih, pidana sama. Itu emang gampang ya. Asyik sangat sih Edzat ya. Iya, banget. Kalau aku, Kalau kamu kebetulan kita sawat. Salat waduh Juga udah tidak power nih. Tapi ini karena kita masih semester 2 kali ya. ya belum tergoncang ganjing ya. Masih pada di alis gitu ya. bener. Oke. Nah, aku mau coba kasih kesimpulan kali ya dari hasil perbincangan kita pada kali ini. Jadi meskipun kita punya penyesalan kayak aku yang nggak punya banyak foto kecil, atau dari Ale yang overwork, atau dari Haidar yang susah bersosialisasi, di samping itu kita juga punya rasa kebanggaan gitu ya dari diri kita sendiri. Jadi ya untuk teman-teman jangan terlalu membenci diri kalian sendiri lah ya. Bener banget. Tetap berjuang ya, mbak bisa diambil. Betul. Selesaikan apa yang kita mulai gitu ya. Bener banget, bener. Nah, mungkin kita udah ada di penghujung episode kali ini nih ya. Aku mau mengucapkan terima kasih banget buat Ale dan Haidar yang udah menyempatkan waktunya nih untuk join di Pita Suara kalian ini. Terima kasih juga terima kasih juga buat staff dan teman-teman semua yang udah datang dan membantu. Aku ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah kalian.